bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Freaky girl under the sheets. With your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Halo teman-teman semuanya. Di video aku kali ini, aku bakal ngejelasin beberapa materi dari mata kuliah ilmu biomedik dasar. Yang pertama, ada sistem persarafan. Yang kedua, ada sistem endokrin. Yang ketiga, ada sistem reproduksi. Yang keempat, ada sistem perkemihan. Yang kelima, ada sistem pernafasan. Yang keenam, ada sistem muskuloskeletal. Yang ketujuh, ada sistem integumen. Yang kedelapan, ada sistem kardiovaskular. Yang kesembilan, ada sistem hematologi. Dan yang terakhir, ada sistem pencernaan. Nah, langsung saja ya kita masuk ke materi yang pertama. Sistem persarafan. Apa itu sistem persarafan? Adalah sistem tubuh yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengkoordinasikan aktivitas tubuh, termasuk menerima, memproses, dan merespon rangsangan dari lingkungan. Selanjutnya ada struktur otak. Yang pertama ada cerebrum atau otak besar, yaitu membentuk bagian terbesar dari otak. Terbagi menjadi dua belahan, hemisfer kanan dan kiri, dan memiliki lobus frontal, parietal, temporal, dan oksipital. Mengontrol fungsi seperti berpikir, emosi, ingatan, penglihatan, pendengaran, dan gerakan sadar. Yang kedua, cerebellum atau otak kecil, yaitu terletak di bawah otak besar, dekat batang otak. Berfungsi untuk mengatur koordinasi gerakan, keseimbangan, dan postur tubuh. Yang ketiga, brainstem atau batang otak, yaitu menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang, mengatur fungsi vital seperti pernapasan, detak jantung, dan tekanan darah. Yang keempat ada talamus, yaitu pusat penghubung informasi sensorik menuju otak besar, terlibat dalam proses sadar, tidur, dan perhatian. Yang kelima ada hipotalamus, yaitu mengontrol fungsi otonom seperti suhu tubuh, rasa haus, lapar, dan siklus tidur. Berperan dalam pengaturan hormon dengan mengontrol kelenjar pituitari. Yang keenam ada pituitary gland atau kelenjar pituitari, menghasilkan hormon yang mengatur fungsi tubuh seperti pertumbuhan dan metabolisme. Yang ketujuh ada corpus callosum, yaitu struktur serabut saraf yang menghubungkan kedua hemisfer otak untuk komunikasi. Selanjutnya yaitu lobus otak, terbagi dari 5 bagian. Yang pertama yaitu lobus frontal, terletak di depan otak, di belakang dahi. Fungsi utamanya yaitu berpikir, perencanaan, pengambilan keputusan, dan penalaran. Yang kedua, ada lobus parietal, terletak di belakang lobus frontal, di bagian atas otak. Fungsi utamanya pemrosesan informasi sensorik seperti sentuhan, tekanan suhu, dan rasa sakit. Yang ketiga, yaitu lobus temporal, terletak di sisi kiri dan kanan otak, di dekat telinga. Fungsi utamanya yaitu pemrosesan pendengaran dan bahasa, penyimpanan memori jangka panjang, dan persepsi emosi seperti rasa takut dan kebahagiaan. Yang keempat, lobus oksipital, terletak di bagian belakang otak, di atas cerebellum. Fungsi utamanya, pemrosesan informasi visual, menginterpretasikan warna, bentuk, dan gerakan. Yang kelima, ada lobus insularis, yaitu tersembunyi di dalam lipatan antara lobus frontal dan lobus temporal. Fungsi utamanya, pemrosesan rasa, emosi, dan kesadaran tubuh internal, dan pengaturan otonom seperti detak jantung. Selanjutnya ada 12 pasang saraf kranial. Yang pertama ada olfaktorius, yaitu saraf 1. Jenisnya sensorik, fungsinya menghantarkan informasi tentang bau dari hidung ke otak. Yang kedua ada optikus, saraf 2. Jenisnya sensorik, fungsinya menghantarkan informasi visual dari retina mata ke otak. Yang ketiga ada okulomotor, saraf 3. Jenisnya motorik, fungsinya yaitu mengontrol pergerakan sebagian besar otot mata, kecuali otot yang dikendalikan oleh saraf 4 dan 6. Selanjutnya yaitu ada troklearis, yaitu saraf 4. Jenisnya motorik, fungsinya mengontrol otot oblique superior yang memungkinkan mata bergerak ke bawah dan ke dalam. Yang kelima ada trigeminal, saraf 5. Jenisnya campuran, sensorik dan motorik. Fungsinya, yang pertama yang sensorik memberikan sensasi dari wajah, gigi, dan rongga mulut. Yang kedua ada motorik, mengontrol otot-otot untuk mengunyah. 6. Abducens, yaitu saraf 6. Jenisnya motorik, fungsinya mengontrol otot rectus lateral yang memungkinkan mata bergerak ke arah samping.
7. Facialis atau saraf 7. Jenisnya campuran. Fungsi sensoriknya itu memberikan sensasi rasa pada 2/3 bagian depan lidah. Fungsi motoriknya yaitu mengontrol ekspresi wajah dan kelenjar air mata atau saliva. Yang 8. Vestibulococlear yaitu saraf 8. Jenisnya sensorik. Fungsinya menghantarkan informasi tentang pendengaran dan keseimbangan dari telinga dalam ke otak. Yang ke-9, glossopharyngeus, saraf 9. Jenisnya campuran. Fungsi sensoriknya yaitu memberikan rasa pada sepertiga bagian belakang lidah. Fungsi motoriknya yaitu membantu menelan dan merangsang kelenjar saliva. 10. Vagus atau saraf 10. Jenisnya campuran. Fungsi sensoriknya itu mengirimkan informasi dari organ internal seperti jantung dan saluran pencernaan. Fungsi motoriknya yaitu mengatur fungsi otot laring, faring, dan beberapa organ dalam. Yang ke-11 ada aksesorius, saraf 11. Jenisnya yaitu motorik. Fungsinya mengontrol otot sternocleidomastoideus dan trapezius yang membantu menggerakkan kepala dan bahu. Yang terakhir yaitu ada hipoglossus, saraf 12. Jenisnya motorik. Fungsinya yaitu mengontrol otot lidah untuk berbicara, menelan, dan mengunyah. Selanjutnya yaitu mekanisme refleks, terdiri dari 5 komponen utama. Yang pertama ada reseptor, yang kedua saraf sensorik atau aferen, yang ketiga pusat integrasi, yang keempat saraf motorik atau eferen, yang kelima ada efektor. Materi selanjutnya yaitu sistem endokrin. Apa itu sistem endokrin? Sistem endokrin adalah sistem dalam tubuh yang terdiri dari kelenjar-kelenjar yang menghasilkan dan mengeluarkan hormon ke dalam darah. Hormon-hormon ini berperan penting dalam mengatur berbagai fungsi tubuh, termasuk pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, dan keseimbangan internal. Sistem endokrin bekerja secara bersamaan dengan sistem saraf untuk menjaga koordinasi fungsi tubuh. Apa aja sih hormon yang ada di dalam tubuh kita dan apa aja sih fungsinya? Yang pertama yaitu hipotalamus. Hormon yang dihasilkannya yaitu hormon pelepas atau releasing hormones dan penghambat inhibiting hormones. Fungsinya yaitu mengontrol pelepasan hormon dari kelenjar hipofisis. Selanjutnya itu ada oksitosin, yaitu fungsinya merangsang kontraksi otot rahim saat melahirkan dan pengeluaran ASI. Yang selanjutnya yaitu ada ADH atau hormon antidiuretik. Fungsinya itu mengatur keseimbangan air dengan mengurangi ekskresi urin. Yang kedua ada kelenjar hipofisis atau pituitari. Hormon yang dihasilkannya yaitu anterior atau depan. Hormon pertumbuhan GH. Fungsinya itu merangsang pertumbuhan dan regenerasi sel. Selanjutnya ada TSH atau hormon perangsang tiroid. Selanjutnya ACTH. Fungsinya merangsang kelenjar adrenal untuk menghasilkan kortisol. Selanjutnya ada FSH dan LH. Fungsinya mengatur fungsi reproduksi atau pematangan sel telur dan sperma, produksi hormon seks. Selanjutnya ada prolaktin. Fungsinya merangsang produksi ASI pada wanita. Yang selanjutnya ada posterior, belakang, oksitosin dan ADH. Diproduksi oleh hipotalamus tetapi dilepaskan di sini. 3. Kelenjar tiroid. Hormon yang dihasilkannya yaitu tiroksin dan triodotironin. Fungsinya yaitu mengatur metabolisme, energi, dan pertumbuhan. Selanjutnya ada hormon kalsitonin. Fungsinya menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan menyimpannya di tulang. Yang keempat ada kelenjar paratiroid. Hormon yang dihasilkannya yaitu hormon paratiroid atau PTH. Fungsinya meningkatkan kadar kalsium dalam darah dengan melepaskannya dari tulang. Yang kelima, kelenjar adrenal atau suprarenal. Hormon yang dihasilkannya yaitu korteks adrenal. Selanjutnya ada hormon kortisol. Fungsinya mengatur metabolisme, tekanan darah, dan respon terhadap stres. Selanjutnya ada hormon aldosteron. Fungsinya yaitu mengontrol keseimbangan natrium dan kalium dalam darah serta tekanan darah. Selanjutnya ada hormon medula adrenal, adrenalin dan noradrenalin. Fungsinya itu mengatur respon fight or flight saat stres, meningkatkan detak jantung, tekanan darah. 6. Pankreas. Hormon yang dihasilkannya yaitu hormon insulin. Fungsinya menurunkan kadar gula darah dengan membantu penyerapan glukosa ke dalam sel. Selanjutnya ada hormon glukagon. Fungsinya yaitu meningkatkan kadar gula darah dengan merangsang pelepasan glukosa dari cadangan. 7. Kelenjar pineal. Hormon yang dihasilkannya yaitu melatonin. Fungsinya mengatur siklus tidur dan bangun. 8. Ovarium. Hormon yang dihasilkannya yaitu hormon estrogen. Fungsinya mengatur siklus menstruasi, perkembangan karakteristik seksual sekunder. Selanjutnya ada hormon progesteron. Fungsinya itu mempersiapkan rahim untuk kehamilan dan mendukung kehamilan. 9. Testis.
Hormon dihasilkannya yaitu hormon testosteron. Fungsinya mengatur produksi sperma, perkembangan karakteristik seksual sekunder. 10. Plasenta selama kehamilan. Hormon yang dihasilkannya yaitu hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin. Fungsinya yaitu mendukung kehamilan dengan mempertahankan fungsi korpus luteum. Selanjutnya ada hormon estrogen dan progesteron. Fungsinya mendukung pertumbuhan janin dan mempersiapkan tubuh untuk melahirkan. Materi selanjutnya yaitu sistem reproduksi. Apa itu sistem reproduksi? Sistem reproduksi adalah sistem organ dalam tubuh manusia yang bertanggung jawab untuk proses reproduksi atau berkembang biak. Sistem ini memungkinkan manusia untuk menghasilkan keturunan melalui penggabungan sel kelamin sperma pada pria dan sel telur pada wanita. Selain itu, sistem reproduksi juga berperan dalam produksi hormon seks yang memengaruhi perkembangan seksual dan fungsi organ reproduksi. Selanjutnya, kita membahas tentang organ reproduksi pria. Yang pertama yaitu ada testis. Fungsinya, organ yang berproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang kedua ada epididymis. Fungsinya, tempat penyimpanan sperma yang sudah matang. 3. Ada vas deferens. Fungsinya yaitu saluran yang menghubungkan epididymis ke uretra untuk membawa sperma. Yang keempat ada vesicula seminalis. Fungsinya menghasilkan cairan yang memberi nutrisi bagi sperma. Yang kelima ada prostat. Fungsinya menghasilkan cairan yang menjadi bagian dari semen. 6. Ada uretra. Fungsinya yaitu saluran untuk mengeluarkan air seni dan sperma. 7. Yaitu penis. Fungsinya organ untuk penyaluran sperma ke dalam tubuh wanita. Selanjutnya kita membahas tentang organ reproduksi wanita. Yang pertama yaitu ovarium. Fungsinya tempat produksi sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Yang kedua ada tuba Volpi. Fungsinya yaitu saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim dan tempat terjadinya pembuahan. Yang ketiga ada rahim atau uterus, yaitu tempat tumbuhnya janin selama kehamilan. Yang keempat ada cervix, yaitu leher rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Yang kelima ada vagina, yaitu saluran yang menghubungkan organ reproduksi internal dengan dunia luar, serta tempat terjadinya hubungan seksual dan kelahiran. Materi selanjutnya yaitu sistem perkemihan. Apa itu sistem perkemihan? Sistem perkemihan adalah sistem tubuh yang bertanggung jawab untuk memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan urin. Fungsi utamanya adalah untuk mengatur keseimbangan cairan tubuh, mengeluarkan sisa metabolisme, serta menjaga keseimbangan elektrolit dan asam basa. Selanjutnya yaitu organ-organ dalam sistem perkemihan. Yang pertama yaitu ginjal. Fungsinya, ginjal bertanggung jawab untuk menyaring darah, mengeluarkan limbah dan racun melalui urin, serta mengatur keseimbangan cairan, elektrolit, seperti natrium, kalium, dan kalsium, dan asam basa dalam tubuh. Ginjal juga menghasilkan hormon yang mengatur tekanan darah dan produksi sel darah merah. Yang kedua ada ureter. Fungsinya, ureter berfungsi untuk mengalirkan urin yang telah disaring dari ginjal ke kantung kemih. Gerakan peristaltik pada dinding ureter membantu memindahkan urin. Yang ketiga ada kandung kemih. Fungsinya, kandung kemih berfungsi untuk menyimpan urin sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Kandung kemih dapat mengembang untuk menampung urin dan berkontraksi saat buang air kecil. Yang keempat ada uretra. Fungsinya, uretra berfungsi untuk mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Pada pria, uretra juga berfungsi untuk mengeluarkan sperma saat ejakulasi. Selanjutnya, kita membahas tentang fungsi umum sistem perkemihan. Yang pertama yaitu ada penyaringan. Fungsinya menyaring darah untuk mengeluarkan limbah dan racun. Yang kedua ada pengaturan keseimbangan cairan. Fungsinya menjaga jumlah air yang tepat dalam tubuh. Yang ketiga ada pengaturan elektrolit. Fungsinya mengatur kadar garam, kalium, dan kalsium dalam darah. Yang keempat ada pengaturan asam basa. Fungsinya mempertahankan pH darah yang stabil. Yang kelima ada pengaturan tekanan darah. Fungsinya menghasilkan hormon yang memengaruhi tekanan darah. Yang terakhir ada ekskresi. Fungsinya mengeluarkan sisa metabolisme tubuh melalui urin. Materi selanjutnya yaitu sistem pernafasan. Apa itu sistem pernafasan? Sistem pernafasan adalah sistem dalam tubuh yang berfungsi untuk pertukaran gas, yaitu mengambil oksigen atau O2 dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 sebagai hasil metabolisme. Selanjutnya, kita membahas tentang pembagian sistem pernafasan. Yang pertama yaitu ada sistem pernafasan bagian atas. Apa saja sih sistem pernafasan bagian atas? Yang pertama yaitu ada hidung.
Hidung adalah alat pernafasan terluar yang dilengkapi dengan dua lubang yang dibatasi sekat hidung. Dinding dalam hidung ditumbuhi rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran dari udara yang dihirup. Yang kedua ada faring. Faring adalah tabung di belakang mulut dan rongga hidung yang menghubungkan keduanya ke saluran pernapasan lain, yaitu trakea, berfungsi menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut untuk diteruskan ke trakea. Selanjutnya yaitu sistem pernafasan bagian bawah. Yang pertama yaitu ada laring. Laring adalah rumah bagi pita suara. Letaknya tepat di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Yang kedua ada trakea. Trakea adalah bagian terpadu dari jalur nafas dan memiliki fungsi vital untuk mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru untuk pernafasan. Yang ketiga ada bronkus. Bronkus yaitu organ yang bercabang dari trakea menuju paru-paru. Fungsi bronkus mengambil udara lalu selanjutnya diteruskan ke paru-paru. Yang keempat ada bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Yang kelima ada alveolus. Alveolus adalah kantung-kantung kecil dalam paru yang terletak di ujung bronkiolus. Selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama yang terdiri dari jutaan alveolus, lalu terlindungi oleh pleura dan berfungsi dalam proses pertukaran gas. Selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme pernafasan. Mekanisme pernafasan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mekanisme pernafasan dada. Ada fase inspirasi. Fase inspirasi adalah berkontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga rongga dada membesar. Akibatnya tekanan dalam rongga dada lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Selanjutnya ada fase ekspirasi. Fase ekspirasi adalah kembalinya otot antara tulang rusuk ke posisi semula, diikuti turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada mengecil. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Yang kedua yaitu mekanisme pernafasan perut. Yang pertama ada fase inspirasi. Fase inspirasi adalah otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma mendatar. Akibatnya rongga dada membesar dan tekanan menjadi kecil sehingga udara luar masuk. Yang kedua ada fase ekspirasi. Fase ekspirasi adalah fase berelaksasinya otot diafragma atau kembali ke posisi semula atau mengembang, sehingga rongga dada mengecil dan tekanan menjadi lebih besar. Akibatnya udara keluar dari paru-paru. Apa aja sih gangguan pada sistem pernafasan? Yang pertama yaitu ada asma, yaitu penyempitan saluran udara akibat peradangan. Yang kedua, pneumonia. Pneumonia yaitu infeksi pada alveolus. Yang ketiga ada TBC atau tuberkulosis, yaitu infeksi bakteri pada paru-paru. Yang terakhir ada kanker paru-paru, yaitu pertumbuhan sel abnormal di paru-paru. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang sistem muskuloskeletal. Apa itu sistem muskuloskeletal? Sistem muskuloskeletal adalah sistem tubuh yang terdiri dari otot, tulang, sendi, ligamen, tendon, dan struktur pendukung lainnya yang bekerja sama untuk memberikan bentuk, mendukung, melindungi, dan memungkinkan tubuh untuk bergerak. Sistem ini juga memiliki peran penting dalam menjaga postur tubuh, menyimpan mineral seperti kalsium, dan memproduksi sel darah dalam sumsum tulang. Apa aja sih komponen utama sistem muskuloskeletal? Yang pertama, tulang, yaitu struktur keras yang membentuk kerangka tubuh, memberikan perlindungan bagi organ dalam, dan bertindak sebagai tempat penyimpanan mineral. Yang kedua ada otot, yaitu jaringan yang berkontraksi untuk menghasilkan gerakan tubuh. Yang ketiga ada sendi, yaitu tempat pertemuan dua atau lebih tulang, memungkinkan gerakan tertentu. Yang keempat ada ligamen, yaitu jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang lainnya untuk menjaga stabilitas sendi. Yang kelima ada tendon, yaitu jaringan ikat yang menghubungkan otot dengan tulang, mentransmisikan gaya untuk menghasilkan gerakan. Yang terakhir ada kartilago atau tulang rawan, yaitu jaringan fleksibel yang melindungi ujung tulang di dalam sendi dan mengurangi gesekan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem rangka manusia. Komponen utamanya yaitu ada tulang tengkorak, fungsinya melindungi otak. Yang kedua ada tulang belakang atau vertebrae, fungsinya menopang tubuh dan melindungi sumsum tulang belakang. Yang ketiga ada tulang rusuk dan tulang dada, fungsinya melindungi jantung dan paru-paru. Yang keempat ada tulang lengan dan kaki, fungsinya mendukung gerakan. Yang terakhir ada tulang panggul, fungsinya mendukung organ dalam dan bagian bawah tubuh. Inilah beberapa fungsi pada sistem rangka manusia.
Yang pertama yaitu memberikan bentuk dan struktur tubuh. Yang kedua, melindungi organ vital seperti otak oleh tengkorak dan jantung oleh tulang rusuk. Yang ketiga, mendukung gerakan melalui kerjasama dengan otot. Yang keempat, menyimpan mineral seperti kalsium dan fosfor. Yang terakhir yaitu memproduksi sel darah merah dan putih di sumsum tulang. Selanjutnya kita akan membahas sistem otot manusia. Jenis otot berdasarkan struktur dan fungsi. Yang pertama yaitu otot rangka atau lurik. Fungsinya melekat pada tulang, bergerak secara sadar. Contohnya otot biceps dan triceps. Yang kedua, otot jantung. Hanya ditemukan di jantung, bergerak secara tidak sadar, berfungsi untuk memompa darah. Yang ketiga, otot polos. Ditemukan pada organ dalam seperti lambung dan usus, bergerak secara tidak sadar. Beberapa fungsi pada sistem otot manusia. Yang pertama yaitu menggerakkan tubuh. Contohnya berjalan, berlari, dan mengangkat benda. Yang kedua, menjaga postur tubuh. Yang ketiga, ada menghasilkan panas melalui kontraksi otot. Cara kerja otot. Otot bekerja secara antagonis atau berlawanan, seperti biceps dan triceps. Yang kedua, otot berkontraksi untuk menarik tulang dan rileks untuk kembali ke posisi semula. Apa hubungan rangka dan otot? Hubungan rangka dan otot yang pertama yaitu rangka menyediakan struktur tubuh, sedangkan otot menggerakkan rangka. Yang kedua, persendian memungkinkan gerakan fleksibel, dengan otot dan tulang bekerja sama melalui tendon dan ligamen. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang sistem integumen. Apa itu sistem integumen? Sistem integumen adalah sistem organ yang terdiri dari kulit, rambut, kuku, kelenjar, dan saraf yang berfungsi untuk melindungi tubuh dan mengatur suhu tubuh. Sistem ini juga dapat menginformasi tubuh terhadap lingkungan sekitarnya. Apa aja sih fungsi pada sistem integumen? Yang pertama yaitu ada estirasi, yaitu mengeluarkan keringat yang mengandung kelebihan air, garam, mineral, maupun sedikit limbah nitrogen seperti urea yang dapat meracuni tubuh. Yang kedua, proteksi, yaitu menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik dan luar. Yang ketiga ada termoregulasi, yaitu menjaga atau mengatur suhu tubuh manusia tetap normal. Yang keempat ada metabolisme, yaitu mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa keringat di dalam kulit. Yang kelima ada eksteroreseptor, yaitu untuk komunikasi tubuh dalam menerima stimulus atau rangsangan dari luar. Inilah struktur pada sistem integumen. Yang pertama ada epidermis, yaitu lapisan terluar yang berfungsi sebagai pelindung tubuh. Yang kedua ada dermis, yaitu lapisan tengah yang mengandung pembuluh darah, saraf, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Yang terakhir ada hipodermis, yaitu lapisan terdalam yang terdiri dari jaringan lemak dan ikat. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem kardiovaskular. Apa itu sistem kardiovaskular? Sistem kardiovaskular adalah sistem organ dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan darah, oksigen, nutrisi, hormon, dan zat-zat lain ke seluruh tubuh, serta mengangkut zat sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur jantung. Yang pertama, serambi kanan. Fungsinya menerima darah yang kaya karbon dioksida dari tubuh melalui vena cava. Yang kedua ada serambi kiri. Fungsinya menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Yang ketiga ada bilik kanan. Fungsinya memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk mengambil oksigen. Yang terakhir ada bilik kiri. Fungsinya memompa darah beroksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Selain itu, jantung memiliki yang pertama katup jantung. Fungsinya mengatur aliran darah satu arah antara atrium dan vertikal, serta ke pembuluh darah besar. Yang kedua, otot jantung atau miokardium. Fungsinya berkontraksi untuk memompa darah. Yang terakhir, sistem konduksi listrik. Fungsinya mengatur irama jantung melalui node SA dan AV. Selanjutnya, kita membahas materi tentang sistem peredaran darah. Sistem ini terdiri dari dua jenis sirkulasi. Yang pertama, sirkulasi sistemik atau peredaran besar. Fungsinya mengangkut darah kaya oksigen dari vertikal kiri jantung ke seluruh tubuh melalui aorta. Lalu darah kembali ke atrium kanan melalui vena cava superior dan inferior setelah melepaskan oksigen dan mengambil karbon dioksida dari jaringan tubuh. Yang kedua, sirkulasi pulmonal atau peredaran kecil. Fungsinya mengangkut darah kaya karbon dioksida dari vertikal kanan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Lalu di paru-paru darah melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen, lalu kembali ke atrium kiri melalui vena pulmonalis.
Selanjutnya ada 3 komponen pembuluh darah. Yang pertama ada arteri, yaitu memiliki dinding paling tebal di antara ketiganya, memungkinkannya menahan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh jantung. Yang kedua kapiler, yaitu memiliki dinding paling tipis yang memungkinkan zat seperti oksigen dan gula untuk dapat melewati dindingnya, masuk atau keluar dari darah. Yang ketiga ada vena, yaitu tidak terlalu berotot dan elastis dibandingkan dengan arteri, sehingga darah dapat mengalir melaluinya dengan tekanan rendah, memiliki katup khusus yang membantu darah mengalir satu arah. Selanjutnya kita membahas fungsi setiap komponen pembuluh darah tersebut. Yang pertama arteri, fungsinya membawa darah dari jantung. Yang kedua kapiler, fungsinya membantu pertukaran zat di antara darah dan jaringan. Dan yang terakhir vena, fungsinya membawa darah kembali ke jantung. Sistem peredaran darah manusia memiliki fungsi yaitu untuk mengangkut darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh, dan memiliki bagian utama yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Materi selanjutnya yaitu sistem hematologi. Apa itu sistem hematologi? Sistem hematologi adalah sistem tubuh yang berkaitan dengan darah, pembentukan darah, dan komponen-komponen yang terlibat dalam fungsinya. Sistem ini berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh melalui berbagai fungsi, seperti transportasi oksigen, pertahanan imun, dan pembekuan darah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komponen darah dan fungsinya. Yang pertama yaitu sel darah merah atau eritrosit. Fungsinya mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh melalui hemoglobin, lalu membawa karbon dioksida dari jaringan tubuh kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit. Fungsinya melindungi tubuh dari infeksi bakteri, virus, parasit, atau patogen lainnya, dan mendukung fungsi imun dan peradangan. Jenis-jenis sel darah putih. Yang pertama, neutrofil. Fungsinya menyerang bakteri dan patogen melalui fagositosis. Yang kedua, limfosit. Fungsinya mengatur kekebalan tubuh, termasuk produksi antibodi atau limfosit B dan penghancuran sel terinfeksi atau limfosit T. Yang ketiga, monosit. Fungsinya menjadi makrofag yang membersihkan patogen dan sisa sel. Yang keempat, ada eosinofil. Fungsinya melawan infeksi parasit dan terlibat dalam reaksi alergi. Dan yang terakhir, basofil. Fungsinya melepaskan histamin untuk respon alergi dan peradangan. Yang ketiga, platelet atau trombosit. Fungsinya membantu proses pembekuan darah atau koagulasi untuk mencegah pendarahan dan menghasilkan sumbatan sementara di tempat luka pada pembuluh darah. Yang keempat, plasma darah. Fungsinya membawa nutrisi seperti glukosa, asam amino, vitamin, dan lain-lain, hormon, enzim, dan zat sisa metabolisme seperti karbon dioksida dan urea. Mengandung protein penting seperti yang pertama albumin, fungsinya mengatur tekanan osmotik darah. Yang kedua, globulin, fungsinya berperan dalam sistem imun. Yang ketiga, fibrinogen, fungsinya membantu dalam proses pembekuan darah. Dan yang terakhir, membantu menjaga keseimbangan cairan dan pH darah. Yang kelima, zat lain dalam darah. Yang pertama, elektrolit, seperti natrium, kalium, dan kalsium untuk fungsi saraf, otot, dan keseimbangan cairan. Yang kedua, gas, seperti oksigen dan karbon dioksida untuk respirasi. Dan yang terakhir, zat sisa metabolisme untuk dibuang melalui ginjal atau paru-paru. Materi yang terakhir, kita akan membahas tentang sistem pencernaan. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah sistem organ dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, serta mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna. Proses ini penting untuk menyediakan energi dan zat-zat yang diperlukan tubuh untuk pertumbuhan, perbaikan, dan fungsi sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan. Yang pertama, mulut. Strukturnya terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Fungsinya mengunyah makanan dan mencampurnya dengan air liur untuk memulai pencernaan. Yang kedua, ada kerongkongan atau esofagus. Strukturnya tabung otot sepanjang sekitar 25 cm. Fungsinya mengangkut makanan ke lambung dengan gerakan peristaltik. Yang ketiga ada lambung. Strukturnya organ berotot berbentuk kantung dengan lapisan mukosa yang menghasilkan asam lambung, HCl, dan enzim pepsin. Fungsinya mencampur makanan dengan enzim dan asam untuk memecah protein. Yang keempat ada usus halus. Strukturnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Fungsinya tempat pencernaan utama dan penyerapan nutrisi. Yang kelima ada usus besar. Strukturnya terdiri dari sekum, kolon, yaitu kolon ascendens, kolon transversum,
dan colon descendens, dan rektum. Fungsinya menyerap air, mineral, dan membentuk feses. Yang terakhir, rektum dan anus. Strukturnya, rektum adalah tempat penyimpanan sementara feses, sedangkan anus terdiri dari otot sfinkter. Fungsinya mengontrol pengeluaran feses dari tubuh. Selanjutnya, organ pencernaan tambahan. Yang pertama ada hati. Strukturnya yaitu organ besar berwarna coklat di sisi kanan atas perut. Fungsinya menghasilkan empedu untuk mencerna lemak dan mendetoksifikasi zat berbahaya. Yang kedua ada kandung empedu. Strukturnya kantung kecil di bawah hati. Fungsinya menyimpan empedu dan melepaskannya ke usus halus saat dibutuhkan. Yang ketiga ada pankreas. Strukturnya organ panjang yang terletak di belakang lambung. Fungsinya menghasilkan enzim pencernaan seperti amilase, lipase, dan protease, dan hormonnya insulin dan glukagon. Dan yang terakhir yaitu kelenjar air liur. Strukturnya kelenjar di sekitar mulut, termasuk kelenjar parotis, submandibularis, dan sublingualis. Fungsinya menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memulai pencernaan karbohidrat.